Apa yang terlintas di benak Mas Eko saat denger Bananalicious? Apa ya? Brand yang gue singkirkan di awal karena kepentingan produk lainnya ya. Bisa dibilang sebenarnya Bananalicious itu nyaris jadi saudara kembarnya Dark Luna. Cuman di awal itu brand tersebut terpaksa gue pinggirkan, fokus sama Dark Luna, fokus sama King Reserve karena brand yang sangat berbeda dan belang sekali kalau misalnya mesti dijalankan bareng-bareng. Tapi ya ternyata itu bisa dibilang liquid paling larisnya MK yang pernah MK keluarkan gitu, dan paling bertahan sampai sekarang. Jadi ya sekarang udah jadi anak emasnya lah setelah di awal kita pinggirin gitu ya, tapi sekarang bisa jadi itu adalah golden boy-nya MK. Sebagai salah satu liquid yang long lasting banget, apa sih faktor X yang dimiliki sama Bananalicious? Nggak mau bilang faktor X ya, gue rasa otentiknya Bananalicious itulah yang kemudian bikin Bananalicious tidak memiliki produk pengganti atau tidak tergantikan atau tidak bisa disubstitusi sama produk lainnya gitu. Jadi kayaknya bukan faktor X sih, emang Bananalicious muncul dengan karakteristik yang sangat otentik yang tidak bisa dimiliki oleh produk-produk lainnya gitu. Jadi ya kalau kemudian sampai saat ini sangat long lasting, ya selain dari kekuatan produknya, kebetulan kita juga selalu meremajakan setiap programnya di setiap tahunnya gitu ya. Artinya sampai beberapa varian yang kemudian dikeluarkan untuk terus merimain semua benak vapers bahwa Bananalicious ada dengan varian-varian produk lainnya gitu. Sampai kemudian ya terakhir ganti baju. Apakah rasa pisang yang dimiliki Banli itu yang bikin dia semakin tidak terkalahkan? Ya, kayaknya pisang yang paling deket dengan rasa pisang tuh ya emang cuman Bananalicious kayaknya deh. Gue berani klaim soal itu. Gue udah nyoba berbagai macam produk liquid lainnya yang ada rasa pisangnya gitu ya, tapi yang otentik pisang aja gitu ya, yang bener-bener kuat pisangnya gitu, kayak cuman Bananalicious. Jadi ya, dan itu otentik. Menurut gue sangat sulit untuk kemudian menggantikan posisi otentiknya Bananalicious di apa ya, istilahnya di lidah vapers lah. Tahun 2022, Bananalicious mengalami facelift. Kenapa? Gue rasa ganti kemasan, meremajakan kemasan sudah sangat lumrah kalau buat produk yang bertahan lebih dari 5 tahun tuh. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya meremajakan tampilan ya, meremajakan brandnya, meremajakan image-nya, meremajakan fisiknya gitu, supaya kemudian bisa terus terkoneksikan sama pengguna-penggunanya. Ditambah ya dulu munculnya Bananalicious tuh hampir tanpa konsep yang cukup jelas gitu, baik itu secara kemasan. Jadi kalau di era tahun 2016-2017 tuh banyak sekali liquid yang bermunculan berusaha untuk menampilkan flavornya lewat gambar-gambar yang ditampilkan di kemasannya gitu. Tapi ini udah 2022, 2023 gitu ya. Kita menganggap bahwa Bananalicious sudah saatnya untuk mature, untuk kemudian one step ahead lagi, menggunakan wajah barunya dengan sasaran ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Jadi kami anggap Bananalicious harus bisa beradaptasi dengan wajah barunya ini. Merchandise Banli kok mengingatkan sama cover album apa gitu ya? Ini ya, The Beatles nih. Sebenarnya sih ada dua versi, ada yang The Beatles, ada yang Nirvana Nevermind gitu ya. Ya mungkin karena gue suka musik, kebetulan dua-duanya adalah band yang gue kagumi, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah lagi-lagi gimana caranya gue pengen mengedepankan nilai-nilai bahwa Banli itu selalu bisa beradaptasi dalam bentuk apapun. Dia bisa diterima oleh siapapun, dan kemudian dia bisa berada dimanapun. Jadi
gue tetap merasa bahwa brand yang baik, produk yang baik adalah yang kemudian sanggup beradaptasi di tempat seperti apapun dan tetap diterima oleh market manapun lah. Jadi ya selain gue doyan musik, gue cuma pengen berusaha ngasih analogi gitu ya. Bandi ini bisa diterjemahkan dengan cara apapun loh. Baik itu lewat merchandise, lewat musik, lewat film. Ya mudah-mudahan nanti banyak lewat media-media lainnya. Gue berharap seperti itu. Sekarang Bananalicious ada versi 3 mg, 6 mg, dan Saltnik 35 mg. Apakah keluarga Banli akan bertambah lagi di masa depan? Jangan lupa ada 9 dan 12. Tapi ya akan ada. Jadi kita akan fokus sama produk yang namanya light, yaitu bentuk produk yang kita akan persepsikan ke vapers bahwa ini bernikotin rendah, karena biar gimana pun juga terjadi pergeserannya sejak banyaknya bermunculan liquid bernikotin 35 mg ke atas, itu artinya sebenarnya yang 9 mg ini bisa dikategorikan sebagai sebagai produk liquid bernikotin rendah. Jadi untuk yang 9 dan 12 nanti akan muncul lagi dengan produk bernama Bananalicious Light, kemasan 30 ml, dan harapannya bisa beradaptasi dengan pengguna-pengguna pods. Ya kalaupun mau digunakan di device seperti RDA, MTL, dan yang lain-lainnya itu masih sangat fit in karena produk kemasannya juga cukup baik. Dan kenapa kita pindahkan ke 30 ml? Sebenarnya terinspirasi bahwa dulu banyak sekali liquid US yang bernikotin di atas 6 mg itu daya tahannya cukup lama karena kemasannya emang dulu 30 ml. Artinya level golden edge-nya itu bisa bertahan sangat baik dengan kemasan yang jauh lebih kecil. Jadi 30 ml kita anggap sebenarnya adalah kemasan paling ideal untuk nikotin 9 dan 12. Makanya kita pindahkan juga Bananalicious 9 dan 12 ke produk botol 30 ml dan bernama Bananalicious Light. Jadi gue rasa bahwa kalian perlu dan wajib untuk menantikan Bananalicious Light ini, karena ini harapannya adalah bisa menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kalian, terutama buat teman-teman yang suka menggunakan pods atau produk MTL yang menggunakan botol 30 ml.